kita mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Amin. Bulan subuh pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Ustaz Fahrul Rizal dengan tema Fadilahi Sholat Malam. Sebelum kita mendengarkan salat subuh pada pagi hari ini, mari sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah. Ala hadin yasin wa likulli salihah Al-Fatihah. Semoga dengan membaca surah Al-Fatihah tadi, bulan subuh pada pagi hari ini mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Selanjutnya kepada Bapak Ustaz Fahrul Rizal kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sama-sama kita hormati, kita muliakan segenap para pengurus DKM Masjid Al-Uswah serta para asatizah dan juga para tokoh masyarakat dan hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, tiada kata yang paling pantas kita ucapkan melainkan kata syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat, mulai dari nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taufik wal hidayah, serta nikmat panjang umur, sehat wal afiat. Sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita dapat berkumpul di tempat ini, di masjid yang penuh keberkahan ini, dalam rangka menunaikan ibadah sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima segala amal ibadah kita, serta mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala dosa-dosa kita, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi segala urusan kita dan juga rezeki kita. Amin ya Rabbal. Alhamdulillah, tak kerasa kita sudah masuk di pertengahan daripada bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini banyak maknanya. Seperti yang dikatakan oleh para ulama, bulan Ramadan terdiri dari 4 huruf. Huruf Ra, Mim, huruf Dod, dan terakhir huruf Nun. Ramadan. Dan setiap huruf-huruf tersebut memiliki arti, memiliki makna. Huruf Ra memiliki arti rahmat, yang artinya rahmat. Karena pada bulan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rahmat yang begitu banyak kepada hamba-hambanya. Agar apa? Agar hamba-hambanya itu semangat dalam melaksanakan ibadah, khususnya ibadah di bulan Ramadan. Dan rahmat yang paling besar yang Allah turunkan pada bulan Ramadan ini adalah diturunkannya Al-Quran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas.
Bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Untuk apa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran kepada kita? Sebagai petunjuk bagi manusia. Oleh karena itu kita dianjurkan oleh para guru kita, para ulama kita untuk memperbanyak yang namanya membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu sendiri adalah rahmat yang terbesar yang Allah turunkan pada bulan Ramadan. Dikatakan ketika kita membaca Al-Quran akan diganjar satu hurufnya, yaitu 10 kebaikan. Alif lam mim bukan dihitung satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan juga mim satu huruf. Yang artinya ketika kita membaca alif lam mim, maka kita akan memperoleh pahala 30 kebaikan. Hadirin wa hadirat rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kita gunakan kesempatan pada bulan Ramadan ini untuk memperbanyak yang membaca Al-Quran. Yang kedua, daripada makna bulan Ramadan adalah huruf mim mengandung makna maghfirah, yaitu ampunan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya. Karena bulan Ramadan ini juga disebut dengan Syahrul Maghfirah, yang artinya bulan penuh dengan ampunan. Maka dari itu kita gunakan kesempatan di bulan Ramadan ini untuk memperbaiki diri, mengevaluasi diri kita, untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah putus asa, jangan pernah yang namanya pesimis atas ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang benar kita adalah manusia, tempatnya penuh dengan kesalahan. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW mengatakan, kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Yang artinya setiap anak cucu Adam, seperti kita manusia, pasti memiliki kesalahan, pasti pernah melakukan dosa, pasti pernah melakukan yang namanya kemaksiatan. Akan tetapi kata Nabi Muhammad SAW, sebaik-baiknya orang yang pernah berbuat salah, yaitu dia mau kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini momentum yang sangat pas untuk kita meraih ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dikisahkan di dalam kitab Irsyadul Ibad, di situ diterangkan bahwasanya ada seseorang laki-laki yang mana di luar bulan Ramadan, laki-laki tersebut ini adalah min ahli maksiat, daripada orang-orang yang sering berbuat maksiat, orang-orang yang lalai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi ketika mau masuk bulan Ramadan dan memasuki bulan Ramadan, dia berubah drastis. Yang tadinya ahli maksiat menjadi ahli taat. Dia kerjakan amal ibadah di bulan Ramadan. Dia melaksanakan sholat, dia menunaikan yang namanya ibadah puasa. Yang mana sebelum-sebelumnya di luar bulan Ramadan, dia termasuk ahli maksiat. Dan subhanallah, dikatakan di dalam kitab tersebut, laki-laki tersebut mati dalam keadaan husnul khatimah. Kenapa? Dia memperbaiki diri, membenahi diri, evaluasi diri ketika masuk bulan Ramadan. Itu membuktikan bahwasanya bulan Ramadan adalah Syahrul Maghfirah, yaitu bulan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, Ramadan memiliki arti, yaitu huruf Dad, mengandung arti Ta'fu, artinya berlipat ganda. Pada bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan pahala kebaikan.
dan juga melipat gandakan yang namanya dosa. Karena bulan Ramadan ini termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya bagi al-khair aqbil wa ya bagi al-syarr aqbil. Wahai orang-orang yang mencari kebaikan, ambil, maka ambillah pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan ini. Karena di bulan Ramadan ini ketika kita melakukan amal ibadah wajib, akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pahalanya. Lalu ketika kita melaksanakan yang namanya ibadah sunnah, maka terhitung pahala ibadah wajib. Ini membuktikan bahwasannya Ramadan ini adalah bulan melipat gandakan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ya baghiyal syarr aqsid. Wahai orang-orang yang biasanya tukang maksiat, yang biasanya melakukan kesalahan, yang biasanya melakukan yang namanya keburukan, aqsid, maka kurangi keburukan kita. Kurangi kemaksiatan kita ketika masuk di bulan Ramadan, karena ini adalah bulan yang penuh dengan rahmat dan juga ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir yaitu Ramadan memiliki makna najihun minan nar, dari huruf nun yang artinya terbebas dari api neraka. Ketika kita konsisten ibadah dari hari pertama sampai hari terakhir di bulan Ramadan, maka Allah mempersiapkan yang namanya pahala yaitu najihun minan nar, yang artinya terbebas dari api neraka. Oleh karena itu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita gunakan kesempatan di bulan Ramadan ini untuk memperbanyak yang namanya amal ibadah dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada bulan Ramadan ini ada salah satu ibadah sunnah yaitu sholat tarawih. Sholat tarawih adalah sholat sunnah yang khusus dilakukan pada bulan Ramadan. Tarawih artinya dalam bahasa Arab yaitu istirahat. Kenapa? Karena setiap kita melesaikan yang namanya sholat tarawih ada jeda sedikit, ada istirahat sedikit untuk apa? Untuk berdoa, untuk berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disebut dengan tarawih yang artinya istirahat. Apa hukumnya sholat tarawih? Itu hukumnya adalah sunnah. Apa pengertian daripada sunnah? Sunnah memiliki arti apabila kita kerjakan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apabila kita tinggalkan, tidak mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebalikannya daripada ibadah wajib. Kalau ibadah wajib kita kerjakan mendapatkan pahala, kalau kita tinggalkan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa ibadah sholat tarawih dihukumi sunnah? Karena ada hadis yang menceritakan bahwasanya pada suatu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat di masjid pada malam bulan Ramadan bersama para sahabatnya. Hari pertama Rasulullah sholat bersama para sahabatnya di masjid. Hari kedua Rasulullah kembali sholat bersama para sahabatnya di masjid. Lalu memasuki hari ketiga dan keempat Rasulullah tidak sholat bersama para sahabatnya. Akan tetapi para sahabat di situ menunggu Rasulullah. Lalu besokannya di hari yang kelima, ya Rasulullah mengatakan kepada para sahabatnya, aku tahu bahwasanya kalian menunggu aku untuk melakukan yang namanya ibadah sholat. Akan tetapi aku takut apabila aku mengerjakan satu bulan full ibadah bersama kalian, aku takut akan ibadah tersebut menjadi ibadah yang diwajibkan.
Karena aku takut kalian tidak akan mampu apabila ibadah tersebut diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hukum sholat tarawih dari situ kita bisa menarik kesimpulan bahwasanya hukum sholat tarawih adalah sunnah. Jumlah rakaatnya ada yang mengatakan 8 rakaat, ada juga yang mengatakan 20 rakaat. Akan tetapi yang paling utama adalah 20 rakaat. Karena apa? Al-ajr ala qadri sa'at. Pahala itu tergantung daripada kadar kecapean kita. Semakin banyak kita mengerjakan rakaatnya, semakin banyak pahala yang akan kita dapat. Dan sholat tarawih ini memiliki beberapa keutamaan, memiliki beberapa fadilah. Yang pertama sudah pasti, yaitu ketika kita melakukan amal ibadah, itu bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang benar bahwasanya iman kita kadang naik, kadang turun. Itu sudah menjadi yang namanya tradisi bahwasanya iman itu kadang naik, kadang juga turun. Lalu bagaimana iman kita bisa naik dengan melaksanakan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk melakukan yang namanya ibadah sholat tarawih. Apalagi ya di bulan Ramadan ini yang tadi saya katakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala-pahala ibadah sunnah menjadi pahala ibadah wajib. Apabila kita melakukan sholat tarawih yang hukumnya sunnah, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan kepada kita pahala seperti pahala ibadah wajib. Lalu yang kedua, daripada keutamaan, keistimewaan, fadilah di mengerjakan yang namanya sholat tarawih adalah Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Yang artinya barang siapa yang mengerjakan amal ibadah pada bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, mengharapkan yang namanya pahala atau berdasarkan dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, semata-mata ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang dipersiapkan oleh Allah, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Ya tadi saya katakan bahwasanya bulan Ramadan ini adalah bulannya ampunan. Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu yang luas ya untuk hamba-hambanya yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kitanya aja gimana, mau masuk ke dalam pintu tersebut atau hanya berdiam diri di depan pintu tersebut. Kalau misalkan kita mau masuk, berarti kita digolongkan sebagai orang-orang yang bertaubat dan insya Allah kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Yang ketiga, yang terakhir daripada keutamaan daripada sholat tarawih, yaitu apabila kita mengerjakan sholat tarawih, insya Allah kita akan dianugerahi yaitu malam Lailatul Qadar. Apa itu malam Lailatul Qadar? Yang dijelaskan di dalam surat Al-Qadar, Lailatul Qadri khairun min alf syahr. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang mana lebih baik daripada 1000 bulan. Apabila kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, dan di dalam malam tersebut kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hitungannya kita ibadah lebih baik daripada 1000 bulan. Dan para ulama mengatakan 1000 bulan itu kira-kira 83 tahun. Jadi kalau misalkan kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, kita mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di malam tersebut, berarti kita beribadah selama 83 tahun. Siapa yang sanggup
beribadah 83 tahun. Kita ibadah 1 malam full aja udah capek. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan malam Lailatul Qadar untuk kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam Lailatul Qadar ini khusus untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu para ulama mengatakan kalau misalkan kita ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka ya salah satu tips yang disampaikan oleh para ulama, kita harus melaksanakan yang namanya sholat isya berjamaah, lalu dilanjutkan sholat tarawih, dan terakhir yaitu sholat subuh berjamaah. Kalau misalkan kita sudah konsisten melaksanakan sholat isya berjamaah, karena para ulama mengatakan barang siapa yang melakukan sholat isya berjamaah maka dia sama saja mengerjakan ibadah setengah malam. Lalu apabila dilanjutkan lagi dengan ibadah sholat subuh berjamaah, maka sama saja kata para ulama kita melakukan ibadah 1 malam full. Pahalanya sama seperti kita melaksanakan ibadah 1 malam full. Maka dari itu, kalau kita ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar, kita harus istiqomah. Sholat isya berjamaah, lalu dilanjutkan sholat tarawih, dan terakhir sholat subuh berjamaah. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya fadilah daripada sholat tarawih itu begitu banyak. Tadi Al-Baqir hanya meningkat menjadi 3, yaitu meningkatkan iman pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua adalah diampuni daripada segala dosa-dosa, dan yang terakhir insyaallah bagi orang yang istiqomah melaksanakan ibadah sholat tarawih akan dianugerahi yaitu malam Lailatul Qadar. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, menerima sholat kita, menerima puasa kita, menerima segala apa yang telah kita lakukan daripada kebaikan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita, karena ini adalah bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan ampunan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memiliki dosa yang banyak, dosa-dosa kita yaitu dosa-dosa yang mungkin telah kita lakukan di 11 bulan yang kemarin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosa-dosa kita. Dan yang terakhir, mari kita baca talqin zikir. Kita niatkan mudah-mudahan dengan zikir tersebut menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Abdul zikir ma'alaman nahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah taala amin amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka al-fitin wa afiyatan fil jasad wa jannatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sabatil maut wa najina minna wa afina al-hisab. Ya maulana ya mujib ya hadiral ghaibi tawassal ilaika bil habib tafti hajatina qurib tafti hajatina qurib tafti hajatina qurib.
حاجة الدنيا في الميسرة وحاجة الآخرة في المغفرة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. Cukup sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.